Pengungkapan aktivis PDIP Betor Suryadi mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi cukup menghebohkan. Berdasarkan aktivis tim Jokowi Solo dan tim PDIP Jakarta, maka diyakini olehnya bahwa pada tahun 2012 telah terjadi pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Adalah nama Widodo dari tim Jokowi Solo dan Denny Iskandar tim PDIP Jakarta yang menjadi saksi kunci atas perbuatan ijazah UGM palsu itu. Widodo dan Denny Iskandar aktif berkomunikasi dengan Jokowi. Ungkapan Betor Suryadi ini menyebut berbagai nama dengan keterlibatan beragam, baik dari sekedar menerima dokumen untuk pendaftaran hingga mengetahui pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Mereka adalah Andi Wijoyanto, PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, PDIP, Denny Iskandar, PDIP, Indra, PDIP, Yulianto, PDIP, Widodo, Solo, Anggit, Solo, David, Solo, Sarip, Gerindra, dan Juri Adiantoro, Ketua KPU. Dalam wawancara dengan Hersubeno Arif, Betor menyatakan bahwa agenda pembuatan ijazah Jokowi dirancang tim Solo dan tim Jakarta di Jalan Cikini dengan tempat pembuatan di Pasar Pramuka Salemba. Lokasi itu banyak dijadikan tempat pembuatan ijazah dan dokumen lainnya bagi para caleg yang memerlukan sebagai persyaratan administrasi. Betor mengakui banyak kader partai yang membuat ijazah dadakan di sana. Widodo adalah tokoh utama pembuat ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Salemba tersebut. Hanya sayang, menurut Betor, yang bersangkutan sejak ijazah Joko Widodo diramaikan justru menghilang. Belum lagi pada tanggal 2 Desember 2015, Pasar Pramuka ternyata terbakar habis. Akibatnya pelacakan menjadi tersendat meski akan terus dilakukan perburuan. Berita pembuatan ijazah Joko Widodo di Pasar Pramuka ini tentu membuat geger dan dapat berimplikasi bahkan berkonsekuensi serius bagi pertama, UGM yang sejak tahun 2022 telah menayangkan fotokopi ijazah sarjana UGM Joko Widodo dan atas data perkuliahan yang ada diyakini dan dinyatakan bahwa ijazah itu asli. Kini dengan munculnya Pramuka Gate, maka menjadi pertanyaan tentang keaslian ijazah bahkan dokumen pendukung yang ada di UGM. Dugaan peran aktor intelektual pemalsuan, yakni orang penting internal UGM, menjadi mengemuka. Kedua, Bareskrim Mabes Polri yang telah mengumumkan penghentian penyelidikan Dumas TPUA dengan alasan identik menjadi terguncang hebat. Dirtipidum sebagai ketua tim jelas terancam pidana. Obstruction of justice.
Uji forensik yang dilakukan menjadi tidak profesional, bahkan abal-abal. Penegakan hukum telah membohongi publik. Ketiga, Polda Metro Jaya yang menjadi kepanjangan tangan kepentingan Joko Widodo dan giat mencari-cari alasan kesalahan pihak yang dilaporkan Joko Widodo harus berpikir ulang untuk melanjutkan. Bahkan kini harus menyelidiki kebenaran informasi kader senior PDIP tersebut, mencari keterangan dari orang-orang yang disebut namanya. Bagi yang menghilang, harus ditetapkan sebagai DPO. UGM, Bariskrim Mabes Polri, dan Polda Jaya bukan saja harus lebih berhati-hati dalam memproses dan menjawab kegaduhan publik atas dugaan ijazah palsu Joko Widodo, tetapi juga harus jujur, transparan, dan adil dalam membongkar kasus yang nampaknya telah menjadi skandal tersebut. Ungkapan Betor soal Pramuka Gate dapat menjadi senjata rudal dahsyat yang mampu menembus pertahanan rekayasa DOM, UGM, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Rumah Joko Widodo di Solo akan porak-poranda pula. Solo DOM sudah tua, lelah, dan rentan. Salam Dede Ahmadi Official.